Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri dari KPI 7C. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis program audio yang menarik dan tidak menarik. Yang pertama dulu nih, yang menurut saya menarik, yaitu saya mengambil dari programnya Ardan, Radio Ardan. Pasti kalian udah pada tahu dong, Ardan Radio itu dari mana? Ya, betul sekali, dari Bandung. Nah, mereka itu punya program unggulan nih. Di antaranya ada acara talk show, musik, terus program hiburan lainnya. Nah, radio ini juga memiliki acara yang sangat beragam yang ditujukan untuk para pendengar anak muda. Nah, selanjutnya, program apa sih yang saya ambil? Yang saya ambil itu adalah program musik. Yang nama programnya itu adalah Riau. Apa itu Riau? Request lah Yau. Nah, oke, sekarang tuh aku mau ngasih tahu deskripsi program ini dulu. Nah, program request prime time ini tuh dari mulai jam 6 sampai jam 10 malam bareng hostnya adalah Kak Iqbal. Nah, Kak Iqbal ini tuh akan muterin lagu-lagu request dari kita-kita gitu. Bisa via chat ataupun via telepon. Nah, selain request, Riau juga menyuguhkan konten cerita serem atau kisah kriminal di Riau Horror Story setiap Kamis dan rekomendasi lagu baru di Riau Anak baru setiap Jumat. Nah, lanjut aja ke tagline radionya. Di sini gak ada tagline program ya, teman-teman. Adanya tagline radio. Tagline radio Ardan ini itu tuh radio anak muda nomor 1 di Bandung. Nah, tujuan siarannya yaitu menghibur pendengar di malam hari dan menjadi media ekspresi pendengar melalui request lagu. Target pendengarnya yaitu udah pada tahu lah ya, yaitu adalah anak muda atau remaja dan pendengar aktif di media sosial. Oh iya, aku mau ngasih tahu dulu nih, kenapa sih aku milih program menariknya, program musik dari Ardan ini? Karena kan apa ya, sekalian juga aku suka denger radio dan suka banget dengerin program musik dari Ardan ini dan buat nemenin aku nugas gitu. Ya, jadi gitu teman-teman. Selanjutnya, durasi dan waktu siaran itu, nah, waktunya itu mulai dari hari Senin sampai Jumat di jam 18.00 sampai jam 22.00. Durasinya itu 4 jam ya. Nah, temanya itu lagu-lagu populer dan request pendengar. Narasinya itu santai, non formal dan sangat-sangat komunikatif. Materinya itu ya lagu-lagu yang sedang hit sekarang atau sedang tren gitu sekarang. Terus juga rekomendasi lagu baru. Nah, program ini kenapa sih bisa dinilai berhasil? Karena hostnya itu sangat-sangat komunikatif dan energik gitu. Jadi pembawaannya tuh bikin kita ikut semangat buat dengerin program itunya gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu kenapa disebut berhasil? Karena request lagunya itu selalu relevan dengan anak-anak muda zaman sekarang. Nah, yang ketiga itu tuh cocok juga buat mood di malam hari. Yang terakhir, kenapa dinilai menarik? Itu karena interaksi langsung lewat call, bisa lewat chat juga, serta meningkatkan kedekatan dengan para pendengar. Gitu, teman-teman. Nah, yang kedua itu program yang menurut saya kurang menarik. Itu saya mengambil dari audiovisual ya, ini dari channel YouTube-nya Bang Deddy Sumargo. Nama program itu Curhat Bang. Hostnya itu ya Bang Deddy Sumargo. Tagline-nya ini itu tuh programnya tidak memiliki atau tidak mencantumkan tagline khusus. Nah, di sini tuh saya mengambil programnya yang membicarakan tentang Clara Sinta yang baru 52 hari menikah, sekarang mau cerai. Nah, tujuan siarannya itu menjadi ruang curhat dan diskusi terbuka, terus memberikan sudut pandang terhadap persoalan personal, dan target pendengarnya itu dewasa, muda hingga dewasa sekitar kurang lebih 20 sampai 40 tahun. Penontonnya itu penonton YouTube dengan ketertarikan pada isu relasi dan kehidupan pribadi. Oh iya teman-teman, aku sampai lupa mendeskripsikan program Curhat Bang ini. Jadi program Curhat Bang ini apa sih? Nah, program Curhat Bang ini merupakan program podcast yang menghadirkan narasumber untuk membahas pengalaman personal seperti konflik rumah tangga, hubungan, dan permasalahan kehidupan lainnya melalui percakapan yang bersifat terbuka dan emosional gitu, teman-teman.
Nah, selanjutnya itu ada durasi dan waktu siaran. Durasinya itu 1 jam dan waktu siaran itu tidak terjadwal on demand di YouTube. Temanya itu konflik personal dan pengalaman hidup narasumber seperti masalah hubungan dan kehidupan rumah tangga. Nah, narasi program yang disampaikan itu secara spontan tanpa naskah yang baku sehingga alur pembicaraannya itu sangat bergantung pada respons emosional narasumber. Materi yang disajikan itu cerita dan pengalaman pribadi narasumber yang disampaikan melalui percakapan langsung dengan host. Nah, program ini tuh dinilai tidak berhasil atau kurang menarik menurut aku pribadi adalah karena program Curhat Bang ini tuh isi pembahasannya itu lebih berfokus pada konflik pribadi narasumber. Selain itu juga pembahasan itu cenderung berulang dan kurang memberikan informasi atau wawasan baru bagi para pendengar. Gitu deh. Nah, kritik dan saran dari program Curhat Bang ini, kritiknya itu program Curhat Bang itu cenderung didominasi oleh pembahasan konflik personal narasumber sehingga nilai pembelajaran dan variasi informasi yang diperoleh pendengar itu menjadi terbatas. Sarannya, programnya semoga dapat ditingkatkan dengan menambah sudut pandang edukatif dan solutif, menyusun diskusinya secara lebih terstruktur, serta menyesuaikan format agar lebih efektif dikonsumsi sebagai siaran berbasis audio. Jadi, kesimpulannya program Riau Art dan Radio ini tuh dinilai berhasil karena konsisten sebagai program musik yang interaktif, tepat sasaran, dan sesuai dengan karakter pendengar anak muda. Sementara program Curhat Bang ini dinilai kurang berhasil menurut aku pribadi karena pembahasannya didominasi konflik personal sehingga nilai pembelajaran bagi pendengar menjadi terbatas. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.